Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan rasa puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat mengikuti perkuliahan pada hari ini. Sholawat beriringkan salam tak lupa kita kirimkan ke arwah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafal Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Karena berkat rahmat beliaulah kita dapat merasakan zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada hari ini. Baiklah, kami dari kelompok 3 dalam mata kuliah pembelajaran PAI SMA atau SMK dan MA yang beranggotakan Dea Syafima, Erika Marianti, dan Fikri Armediatama. Saya, Erika Marianti, akan menjadi moderator pada pertemuan kali ini. Materi pertama mengenai rancangan pelaksanaan pembelajaran yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada pengertian dari RPP. Pengertian dari RPP ini terdiri dari dua sumber. Yang pertama ada dari Permendikbud nomor 103 tahun 2014 yang berbunyi, RPP merupakan rencana pembelajaran yang dikembangkan secara rinci yang mengacu pada silabus, buku teks pelajaran, dan buku panduan guru. Lalu, ada pengertian RPP dari Permendikbud nomor 22 tahun 2016 yang berbunyi, RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih, dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar atau KD. Selanjutnya adalah unsur-unsur RPP. Unsur-unsur RPP terdiri dari 4. Yang pertama ada kompetensi inti. Kompetensi inti adalah tingkatan kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki oleh peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program yang menjadi landasan pengembangan kompetensi dasar. Standar kompetensi lulusan ini meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi, kompetensi inti adalah kompetensi peserta didik untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Lalu ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah kemampuan untuk mencapai kompetensi inti yang harus diperoleh oleh peserta didik melalui pembelajaran. Jadi, kompetensi dasar ini berisi sejumlah kemampuan yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam mata pelajaran tertentu. Kompetensi dasar berisi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang bersumber pada kompetensi inti yang harus dikuasai oleh peserta didik. Yang ketiga, ada kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, kegiatan pendahuluan yang berisikan pendahuluan dalam pembelajaran. Lalu ada kegiatan inti yang berisikan penyampaian materi, dan kegiatan penutup yang berisikan evaluasi pembelajaran. Yang terakhir adalah penilaian. Selanjutnya, komponen dari RPP. Yang pertama ada identitas pembelajaran. Identitas pembelajaran ini berisikan nama sekolah, kelas atau semester, alokasi waktu, dan materi pembelajaran. Lalu ada tema pembelajaran. Tema pembelajaran atau materi pembelajaran adalah judul dari pembelajaran. Selanjutnya ada kompetensi inti yang sudah dijelaskan tadi. Lalu ada kompetensi dasar yang sudah dijelaskan juga. Lalu ada tujuan pembelajaran, yaitu hal yang ingin dicapai atau hal yang ingin diambil dan diikuti oleh peserta didik dalam pembelajaran yang berlangsung. Lalu ada materi pembelajaran. Materi pembelajaran berisikan sub-materi dari tema pembelajaran. Lalu ada metode. Metode adalah metode atau model pembelajaran yang digunakan pada proses pembelajaran. Selanjutnya ada kegiatan pembelajaran yang terdiri dari 3 bagian, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Lalu ada media atau alat, bahan, dan sumber belajar. Media atau alat ini seperti proyektor, laptop, dan papan tulis. Lalu bahan dan sumber pembelajaran ini terdiri dari buku pembelajaran. Dan terakhir adalah penilaian hasil belajar. Ini adalah contoh dari pembuatan RPP.
Bisa kita lihat, yang pertama itu ada identitas, itu berisikan nama sekolah, mata pelajaran, kelas atau semester, materi pokok, dan alokasi waktunya. Yang saya ambil di sini adalah contoh dari nama sekolah SMK 1 Batam, mata pelajarannya Pendidikan Agama Islam pada kelas 11 semester 1, materi pokoknya adalah Al-Quran sebagai pedoman hidup, dan alokasi waktunya ada 1 kali 3 pertemuan atau 3 kali 40 menit. Lalu, kompetensi inti yang hendak dicapai yaitu K1, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. K3, memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Lalu ada K4, yaitu mengelola, menalar, dan menyajikan dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Selanjutnya ada kompetensi dasar. Yang pertama ada 1.1, yaitu menghayati nilai-nilai keimanan kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ada 3.3, yaitu memahami makna iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ada 4.5, yaitu berperilaku yang mencerminkan kesadaran beriman kepada kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Untuk kompetensi isi dan kompetensi dasar ini ada pada buku guru. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini yang saya ambil yaitu adalah peserta didik mampu yang pertama menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjelaskan kandungan dalil nakli tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menunjukkan perilaku yang mencerminkan iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, mengimplementasikan perilaku iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tujuan pembelajaran dari Al-Qur'an sebagai pedoman hidup adalah agar peserta didik dapat mengimplementasikan perilaku iman kepada kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari. Lalu materi pembelajarannya adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, selanjutnya adalah kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran terdiri dari 3, itu adalah kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Yang pertama, kegiatan pendahuluan, yaitu pembelajaran dimulai dengan guru mengucapkan salam dan berdoa bersama dengan peserta didik. Lalu, guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, posisi tempat duduk yang disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. Lalu, guru menyapa peserta didik dengan memperkenalkan diri kepada peserta didik. Dan terakhir, guru menyampaikan materi pembelajaran dengan ringkas dan menyampaikan tujuan pembelajaran kepada peserta didik, agar peserta didik dapat paham apa yang ingin dipelajari. Yang kedua ada kegiatan inti, yang berisikan guru membagikan kelompok kepada peserta didik sesuai dengan kebutuhan. Lalu, selanjutnya, peserta didik menyimak teks bacaan tentang iman kepada kitab-kitab Allah di dalam kelompoknya masing-masing. Jadi guru memberikan materi kepada masing-masing kelompok. Lalu, peserta didik bertanya tentang iman kepada kitab-kitab Allah di dalam kelompoknya masing-masing. Selanjutnya, peserta didik mendiskusikan iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala di dalam kelompoknya masing-masing. Lalu, peserta didik diamati dan difasilitasi oleh guru dalam diskusi kelompok tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Peserta didik membuat rumusan naskah atau laporan hasil diskusi tentang iman kepada kitab-kitab Allah di dalam kelompoknya masing-masing. Peserta didik ditentukan sebagai panelis mempresentasikan hasil diskusi kelompok tentang iman kepada kitab-kitab Allah di depan kelas. Dan peserta didik mengkritisi hasil presentasi kelompok tentang iman kepada kitab-kitab Allah dan terjadinya sesi diskusi dan tanya jawab pada sesi presentasi. Yang ketiga ada kegiatan penutup. Kegiatan penutup ini terdiri dari guru menyimpulkan materi pembelajaran dan makna yang dapat dipetik oleh
peserta didik. Guru memberikan motivasi peserta didik untuk terus belajar. Guru menjelaskan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya, dan guru dan para peserta didik menutup pembelajaran dengan berdoa setelah belajar. Selanjutnya adalah metode pembelajaran atau model pembelajaran yang digunakan pada contoh RPP kali ini. Yaitu ada yang pertama, metode ceramah, yaitu guru menjelaskan materi pembelajaran secara ringkas dan jelas kepada peserta didik. Lalu ada metode diskusi, yaitu peserta didik berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Dan yang ketiga ada metode tanya jawab, yaitu peserta didik melakukan tanya jawab antara kelompok lain dan guru. Dan yang terakhir ada metode demonstrasi atau hafalan surah dari peserta didik ke depan kelas. Selanjutnya ada media atau alat dan sumber belajar. Media atau alat yaitu yang pertama proyektor, yang kedua laptop, yang ketiga video pembelajaran, yang keempat ada papan tulis, dan yang kelima ada spidol. Sedangkan sumber belajar itu yang pertama ada Al-Quran dan terjemahannya, dan yang kedua adalah buku pendidikan agama Islam siswa SMA atau SMK kelas 11. Yang terakhir adalah penilaian. Nah, saya menggunakan 4 kriteria penilaian pada contoh RPP kali ini. Yang pertama ada observasi selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Yang kedua adalah hafalan surah dari peserta didik. Yang ketiga adalah keaktifan selama presentasi kelompok. Dan yang terakhir adalah tugas pekerjaan rumah atau PR. Sekian presentasi dari saya. Saya lanjutkan dengan presentasi Fikri Armediatama. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya Fikri Armediatama, NIM 19329160 akan melanjutkan materi. Baiklah, materi selanjutnya ada model pembelajaran Discovery. Model pembelajaran Discovery ini mempunyai langkah-langkah. Yang pertama ada stimulasi, yakni memulai suatu kegiatan proses belajar mengajar dengan mengajukan suatu pertanyaan. Yang kedua ada identifikasi masalah. Identifikasi masalah adalah memberi kesempatan siswa untuk mengidentifikasi agenda masalah. Yang ketiga ada penghimpunan data, yakni mencari informasi yang relevan untuk membuktikannya. Yang keempat ada pengolahan data, yakni data-data tersebut diolah. Dan selanjutnya ada pembuktian dan selanjutnya ada kesimpulan. Baiklah, yang selanjutnya ada model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. PBL, Problem Based Learning adalah pembelajaran yang menghadapkan siswa pada masalah dunia nyata untuk memulai pembelajaran. Langkah-langkahnya, yang pertama ada orientasi, yakni guru menjelaskan tujuan pembelajaran. Yang kedua ada organisasi siswa untuk belajar, yakni guru membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. Yang ketiga ada membimbing penyelidikan individu dan kelompok, yakni guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi. Yang keempat ada menyajikan hasil karya, adalah guru membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan laporannya. Yang terakhir ada analisis, yakni guru membantu siswa melakukan evaluasi. Yalah, ini segitu dari saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya adalah model pembelajaran inquiry. Nah, model pembelajaran inquiry learning adalah model pembelajaran yang secara maksimal melibatkan seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, analisis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. Tujuan dari penggunaan metode pembelajaran inquiry adalah mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis, atau
mengembangkan kemampuan intelektual yang merupakan bagian dari proses mental. Atau yang kita pahami, model pembelajaran inquiry learning adalah model pembelajaran yang bersifat menyelidiki suatu hal. Nah, langkah-langkahnya yaitu yang pertama, merumuskan masalah sebagai topik. Nah, yang tadi sudah dijelaskan di RPP bahwa materi pokoknya adalah Al-Quran sebagai pedoman hidup. Lalu mengidentifikasi kumpulan objek di sekitarnya atau mengumpulkan data-data. Selanjutnya, yang ketiga, menjelaskan jalannya kegiatan inquiry atau menjelaskan kegiatan penyelidikan. Yang keempat, pada tahap ini pelaksanaan guru membentuk kelompok yang terdiri dari 4 siswa. Yang kelima, guru mengemukakan suatu masalah tertentu. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya mengenai kejelasan masalah tersebut. Nah, sesuai dengan materi yang telah disebutkan tadi, guru mengemukakan permasalahan seperti bagaimana berperilaku yang mencerminkan kesadaran beriman kepada kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Itu contohnya. Yang keenam, siswa diberi kesempatan untuk berdiskusi dan bertanya mengenai kejelasan masalah tersebut sampai merasa cukup untuk mengambil kesimpulan. Jadi guru tidak boleh memberikan jawaban yang sifatnya menjawab atau memecahkan permasalahan yang dihadapi siswa. Nah, jadi guru dalam menjawabnya hanya menjawab seadanya atau ringkas. Apabila siswa kurang aktif, maka guru memberikan pertanyaan pancingan yang dapat membantu siswa dalam menelaah. Dan langkah yang ketujuh yaitu siswa mengemukakan kesimpulan atau pendapat sementara dan alasan-alasannya dari materi yang telah disampaikan. Selanjutnya ada model pembelajaran PJBL. Model pembelajaran Project-Based Learning adalah model pembelajaran yang berpusat pada siswa dan berangkat dari suatu latar belakang masalah untuk mengerjakan suatu proyek atau aktivitas nyata yang akan membuat siswa mengalami berbagai kendala-kendala kontekstual sehingga harus melakukan investigasi atau inquiry dan pemecahan masalah untuk dapat menyelesaikan proyeknya sehingga dapat mencapai kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi, dalam model pembelajaran project-based learning ini adalah model pembelajaran yang siswa disuruh untuk membuat suatu proyek. Langkah-langkahnya yaitu, yang pertama ada penentuan pertanyaan mendasar, yaitu guru memberikan pertanyaan sebagai penugasan kepada siswa yang berkaitan dengan materi pembelajaran untuk meningkatkan high order thinking. Yaitu seperti guru bertanya bagaimana berperilaku yang mencerminkan kesadaran beriman kepada kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa taala dan apa makna dari iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh dari pertanyaan mendasarnya. Lalu mendesain perencanaan proyek. Nah, mendesain perencanaan proyek adalah perencanaan yang berisi aturan kegiatan, pemilihan kegiatan yang dapat mendukung menjawab pertanyaan dan mengetahui alat dan bahan yang dapat diakses untuk membantu penyelesaian proyek. Jadi mendesain perencanaan ini adalah hal-hal yang dirancang untuk membantu penyelesaian proyek. Seperti menyiapkan bahan, menyiapkan alat untuk mencari materi. Lalu yang ketiga ada menyusun jadwal. Menyusun jadwal adalah membuat jadwal untuk menyelesaikan proyek, menentukan waktu lahir penyelesaian proyek, membuat plan B, membimbing siswa dalam menyelesaikan proyek, meminta penjelasan kepada siswa mengenai cara pemilihan waktu, dan disepakati oleh guru dalam melakukan mentoring. Yang keempat ada memonitor peserta didik dan kemajuan proyek. Jadi guru berperan menjadi mentor selama siswa menyelesaikan proyek. Pemantauan dilakukan dengan cara memfasilitasi siswa pada setiap proses. Lalu, yang kelima ada penilaian hasil. Penilaian dilakukan untuk membantu guru dalam mengukur ketercapaian standar kompetensi, berperan dalam mengevaluasi kemajuan masing-masing siswa, dan membantu guru dalam menyusun strategi pembelajaran selanjutnya. Jadi penilaian hasil ini dapat dilihat bagaimana cara peserta didik dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan. Dan terakhir adalah mengevaluasi pengalaman. Pada akhir proses pembelajaran, guru dan siswa melakukan refleksi terhadap kegiatan dan hasil proyek yang sudah dijalankan. Proses refleksi dilakukan baik secara individu dan kelompok. Pada tahap ini, siswa diminta untuk mengungkapkan perasaan dan pengalamannya selama menyelesaikan proyek. Sekian dari saya lanjutkan kepada Dea Syafima. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Syafima Fitri. Saya akan menunjukkan materi yang ketiga, yaitu penilaian psikomotor dan penilaian afektif. Yang pertama, yaitu penilaian psikomotor.
psikomotor adalah salah satu ranah yang menilai keterampilan atau skill atau kemampuan melakukan sesuatu setelah seseorang menerima pembelajaran pada bidang tertentu. Nah, hasil belajar motorik ini akan terlihat ketika seseorang telah menerima pembelajaran dan telah dinilai secara kognitif. Aspek psikomotor tersebut termasuk kemampuan guru melibatkan keterampilan atau kemampuan memberikan pembelajaran kepada peserta didik. Keterampilan guru dalam pembelajaran itu dapat dilihat dari kemampuan guru dalam memberikan pemahaman kepada siswa tentang materi pembelajaran yang diajarkan. Nah, menurut Rian dalam sebagaimana yang dikutip Ahmad Sudrajat menjelaskan bahwa hasil belajar keterampilan itu dapat diukur melalui yang pertama pengamatan langsung dan penilaian tingkah laku peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Yang kedua yaitu sesudah mengikuti pembelajaran, yaitu dengan jalan memberikan tes kepada peserta didik untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang ketiga, beberapa waktu sesudah pembelajaran selesai dan kelak dalam lingkungan kerjanya. Pelaksanaan penilaian meliputi persiapan penilaian domain psikomotor yang dilakukan oleh guru, yakni pengkondisian fisik dan psikis. Yang kedua, pelaksanaan penilaian yang dilakukan oleh guru dengan teknik non-tes menggunakan observasi dan instrumen yang digunakan dengan cek berserta skala nilai. Yang ketiga, kegiatan penutup, yaitu penilaian domain psikomotor yang dilakukan oleh guru berupa umpan balik dan komentar. Penilaian hasil psikomotor dalam pembelajaran pendidikan agama Islam ini dapat dibedakan ke dalam subkomponen. Misalnya, pada pembelajaran fikih, dalam keterampilan tersebut, sholat dapat dibedakan atas sub keterampilan, yaitu pengaturan gerakan tangan ketika takbiratul ihram, iktidal, ruku, sujud, pengaturan gerakan kaki, badan, dan kepala. Subkomponen ini harus dikuasai karena merupakan inti dalam gerakan sholat. Selanjutnya, contoh yang selanjutnya itu dalam keterampilan membaca Al-Quran. Dibedakan atas beberapa subkomponen, yakni mengucapkan huruf sesuai dengan makhrijul huruf dengan tepat, mengucapkan kalimat sesuai dengan hukum bacaannya yang harus benar-benar dikuasai. Karena hal itu merupakan satu kesatuan. Materi yang kedua yaitu aspek penilaian pada ranah afektif. Penilaian ranah afektif dapat diartikan sebagai penilaian yang fokus pada ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Penilaian ranah afektif ini digunakan untuk menilai perilaku dan sikap siswa dalam segala interaksi selama menimba ilmu di sekolah, guna melihat perkembangan anak tersebut dan membantunya selama pembentukan jati diri dalam masa belajarnya di sekolah. Ranah afektif adalah ranah yang berhubungan dengan perubahan sikap atau nilai-nilai moral tertentu. Nah, cara melakukan penilaian afektif itu dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, dengan melakukan pengamatan langsung, di mana dengan memperhatikan dan mencatat sikap dan tingkah laku siswa tersebut terhadap sesuatu, benda, gambar, orang, atau bahkan kejadian sesuatu pun. Yang kedua dapat dilakukan dengan wawancara, yaitu dilakukan dengan memberikan pertanyaan terbuka atau pertanyaan tertutup. Yang ketiga, angket atau kuesioner, merupakan suatu perangkat pertanyaan atau isian yang sudah disediakan pilihan jawaban baik berupa pilihan pertanyaan ataupun dalam bentuk angka. Yang keempat, teknik proyektil, di mana merupakan tugas atau pekerjaan atau objek yang belum pernah dikenal dengan siswa. Yang kelima yaitu dengan melakukan pengukuran, merupakan pengamatan tentang sikap dan tingkah laku siswa, di mana yang diamati itu merasa tidak tahu bahwa dirinya sedang diamati. Untuk materi selanjutnya, bentuk penilaian afektif dalam pembelajaran agama Islam ini dapat kita contohkan seperti pada penilaian akhlak mulia dan kepribadiannya, catatan seketika oleh guru, pernyataan kejujuran, kuesioner mentoring. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.